Kalau biasanya benderanya Prodi S1 begitu. Nah, mulai tahun ini kita mulai membawa brand Fashionesa. Fashion produknya UNESA. Jadi kita kan ada wadah gitu, jadi ada wadah untuk bisa ikut eksis, untuk bisa berkontribusi juga memperkenalkan prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini di masyarakat juga seperti itu. Di mana mereka dituntut untuk mampu tidak hanya sekedar merancang tapi menyelenggarakan acara peragaan busana. Kece Radio, your easy listening station. Halo kece people, apa kabar? Seneng banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya. Tentunya di program Bincang UNESA. Masih di outdoor ya, hari ini kita masih akan memberikan informasi kepada kalian semuanya di Selasar PKK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu ketua program studi yang ada di FT. Prodi apa? Nah, program studi S1 Pendidikan Tata Busana. Sudah hadir bersama saya di sini Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Ibu Dr. Lutfiah Hidayati SPD MPD. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Mas Mufti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu. Oke. Nah, di samping Bu Lutfi, salah satu mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana juga ada Mas Argi Dwi Kuncoro, mahasiswa angkatan 2020. Halo Mas Argi. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat ya. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi untuk kece people semuanya mengenai program studi S1 Pendidikan Tata Busana bersama Bu Lutfi dan juga Mas Argi di sini. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bu Lutfi dan juga Prodi Terima S1 kasih. Tata Busana karena beberapa waktu yang lalu sudah melaunching brand fashion UNESA dengan tajuk Fashionesa. Nah, Bu Lutfi, bisa diceritakan sedikit untuk Fashionesa itu sendiri apa dan tujuannya ke depan seperti apa Ibu untuk brand Fashionesa ini sendiri? Silakan Bu Lutfi. Jadi prodi kita memiliki semangat yang besar untuk tetap dikenal oleh masyarakat. Meskipun eksistensi kita sudah lama ya Mas ya, mulai tahun 80-an ya prodi kita itu ada. 80-an sudah ada S1 Pendidikan Tata Busana ya Bu, sampai 2022 ini. Sampai sekarang. Jadi dengan adanya brand Fashionesa ini semakin membuat kita itu lebih mudah untuk diingat gitu ya. Kalau dulu judulnya kan S1 Pendidikan Tata Busana panjang ya. Nah, sekarang dengan lebih disingkat Fashionesa, di situ juga sekaligus membawa nama UNESA sebagai embel-embelnya. Jadi fashion produknya UNESA. Gitu. Fashion produknya UNESA. Apakah kedepannya juga akan ada rencana menghakikan brand ini, Bu? Nah, itu adalah keinginan kita semua ya. Karena kita meluncing juga baru bulan Februari kemarin. Jadi baru muncul dengan dengan pemantapan berupa haki, nanti akan semakin mantap ya Mas ya. Jadi ini kita akan upayakan bersama, sekaligus juga upaya kami untuk membawa terus nama Fashionesa ini di berbagai event ya. Jadi seperti di Cipta Karya yang menjadi salah satu mata kuliah rutin yang diprogram oleh mahasiswa S1 Tata Busana di setiap semester 8 atau semester genap. Kalau biasanya benderanya Prodi S1 begitu. Nah, mulai tahun ini kita mulai membawa brand Fashionesa. Fashionesa. Termasuk juga program KWU atau kewirausahaan yang akan kita rintis berupa kursus ya untuk masyarakat umum, kemudian juga menerima produk busana, jadi memproduksi busana-busana yang ready to wear begitu, itu juga nanti akan kita beri brand Fashionesa. Artinya kita prodi yang mungkin sangat kecil ya di UNESA, tetapi ingin ikut memberikan sumbangsih kepada UNESA. Jadi supaya UNESA juga dikenal dari sisi dunia fashion melalui brand Fashionesa ini. Nah, Mas Argi sebagai salah satu mahasiswa yang ikut berkontribusi juga, seperti apa diceritakan ketika brand Fashionesa ini di launching? Ya, kemarin kebetulan saya bersama dua kakak tingkat saya angkatan 2019 ditunjuk dari prodi langsung untuk debut dari Fashionesa ini sendiri di event Youth Muslim Fashion Festival. Youth Muslim Fashion Festival betul. Ya, yang diadakan di Malang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Jadi di situ kami bertiga
mencoba melahirkan karya pertama dari brand Fashionessa ini. Jadi kita waktu itu merecreate busana Jawa, jadi kebaya dan juga beskap itu kita recreate menjadi look yang lebih anak muda banget gitu. Nah, dari mahasiswa, apa harapan Mas Argi dengan adanya brand Fashionessa di prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini? Dengan adanya brand Fashionessa ini sendiri, jadi kita kan ada wadah gitu, jadi ada wadah untuk bisa ikut eksis, untuk bisa berkontribusi juga memperkenalkan prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini di masyarakat juga, seperti itu. Luar biasa. Nah, Bu Lutfi, apa saja sih yang dipelajari di program studi S1 Pendidikan Tata Busana ini? Apakah hanya terkait desain saja? Apakah ada praktik langsung membuat busana itu sendiri? Silakan Ibu. Mas, jadi terkait dengan apa yang dipelajari ini tidak bisa lepas dari profil lulusan yang kita hasilkan, yaitu guru tata busana yang di dalamnya juga termasuk juga guru SMP keterampilan, kemudian instruktur kursus ya, sekolah-sekolah mode, juga kita menghasilkan wirausaha. Sehingga dengan profil lulusan yang seperti itu, maka yang harus dipelajari oleh mahasiswa kita selain mata kuliah institusional, mereka juga kita bekali dengan mata kuliah pedagogik atau mata kuliah yang membekali mereka untuk jadi guru. Ya, mulai dari kurikulum, kemudian perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, sampai dengan mata kuliah keprodian itu sendiri. Jadi mulai dari tekstil, desain, pola, menjahit, ya, sampai dengan pengelolaan usaha busana dan cipta karya busana, di mana mereka dituntut untuk mampu tidak hanya sekedar merancang, tapi menyelenggarakan acara peragaan busana. Berarti lulusan dari prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini selain menjadi seorang guru untuk linearnya, bisa menjadi seorang wirausahawan juga di bidang busana dan lain sebagainya. Betul sekali, Mas. Nah, kalau sedikit bisa menceritakan Ibu, lulusan dari program studi S1 Tata Busana ini sudah tersebar di mana saja, dan ketika lulus pandangan selain menjadi guru menjadi apa aja gitu? Kalau bicara tentang lulusan, karena kita sudah eksis lama ya, sepertinya sudah merajalela kemana-mana ya Mas ya. Jadi, tetapi bisa kita ceritakan di sini bahwa lulusan kita ada yang menjadi guru, ada yang menjadi fashion designer, kemudian ada juga yang bekerja di industri, bahkan ada di industri-industri yang bidang-bidang menjahit seperti singer itu juga ada. Meskipun di luar itu ada Mas yang di luar bidang juga ada. Jadi ada yang jadi pegawai bank tapi itu hanya sedikit. Seberapa persen dari sekian banyak keluar gitu ya. Dari kasanah keilmuannya begitu ya Bu. Begitu. Jadi kebanyakan memang mereka jadi guru ya. Baik itu guru di SMK maupun di SMP sebagai guru keterampilan maupun di kursus-kursus menjahit. Itu banyak sekali. Dan yang wirausaha adalah mereka-mereka yang tidak tertampung di sana. Jadi kan kita harus realis ya Mas, bahwa peluang menjadi guru itu terbatas. Tidak bisa semuanya jadi guru. Nah, mereka yang punya passion untuk di bidang kewirausahaan, mereka rata-rata mereka membuka usaha busana. Nah, jadi mulai usaha penjahitan, kursus, penyewaan busana gitu. Seperti itu Mas. Tapi di prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini ada mata kuliah kewirausahaan juga kah? Pasti ada Mas. Jadi basicnya itu mulai dari manajemen, kemudian pemasaran fashion, kemudian KWU, kemudian pengelolaan usaha. Jadi itu istilahnya satu rumpun ya Mas ya. Jadi pembekalan untuk kewirausahaannya kita ada empat mata kuliah tersebut. Luar biasa. Jadi memang dari prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini selain mencetak guru-guru yang berkompeten, juga mencetak para calon-calon entrepreneur di bidang fashion khususnya seperti itu ya Bu. Nah, kalau Mas Argi sendiri setelah lulus nanti linear pengen jadi guru atau yang lain? Seperti apa Mas? Keinginan untuk jadi guru ada. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja nanti kalau menjadi guru pun bisa disambil menjadi seorang entrepreneur pun juga sangat mungkin gitu. Karena kebanyakan guru-guru saya pun juga seperti di SMK saya dulu seperti itu. Jadi why not gitu. Mas Argi berarti lulusan SMK ya? Ya. Nah, Bu Lutfi, lulusan jurusan apa yang bisa masuk di prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini Bu? Kalau dilihat dari bidang keilmuan, S1 Pendidikan Tata Busana ini masuk kelompok sosial humaniora. Sosum ya. Betul. Tetapi untuk calon-calon mahasiswanya kita menerima dari semuanya, dari semua bidang, baik IPA maupun IPS. Contohnya saya sendiri dulu dari SMA IPA Mas, bisa masuk ke sini ya. Kemudian juga ada beberapa yang memang sudah
kejadian gitu ya. Mahasiswa kami berasal dari SMK Tekstil, kemudian dari SMK Bidang Ekonomi SEMIA gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dari semua bidang, asalkan memang mereka punya passion dan punya keinginan keras untuk terjun di dunia kita, di dunia tata busana, khususnya keguruan tata busana. Jadi untuk KC People, teman-teman SMA, SMK maupun MA, semua jurusan bisa masuk di Prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini ya. Yang penting kalian punya niat, tekad, keuletan, dan passion di bidang tata busana, sehingga kalian nanti ketika sudah masuk mengejar itu juga mudah begitu ya Bu. Tidak, walaupun istilahnya ketika SMA keilmuannya bukan itu, tapi bisa menyesuaikan belajar di sini begitu. Nah, Bu Lutfi, untuk keunggulan dari program studi S1 Pendidikan Tata Busana ini apa? Baik dari sisi akademik maupun non akademik ya. Dari akademik kita tahu bahwa guru-guru yang sekarang aktif di SMK itu sebagian besar dari kita ya, dari lulusan kita juga gitu. Kemudian juga para pelaku usaha itu sudah banyak yang aktif. Kemudian mereka juga menerima magang ya dari mahasiswa kita. Jadi dari, oleh, dan untuk istilahnya gitu. Kemudian kita pernah wawancara dengan salah satu pelaku usaha. Mereka mengakui bahwa lulusan kita atau mahasiswa kita S1 Pendidikan Tata Busana itu sangat bersaing, istilahnya kemampuan di bidang tata busananya bisa diandalkan. Hanya kurangnya satu, itu kritik mereka katanya. Kekurangannya adalah kurang pede katanya. Nah itu kekurang pedean itu yang memang harus kita pacu, sehingga mereka tidak perlu ragu bahwa mereka akan kalah dengan lulusan-lulusan tata busana di luar UNESA. Jadi membangkitkan kebanggaan tersendiri ketika berkuliah di prodi. Dan dengan Fashionesa ini kita harus bangga karena nama Fashionesa adalah ini loh UNESA. Fashion UNESA ini loh yang bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menambah percaya diri kita. Jadi sudah ada testimoninya terkait lulusan-lulusan dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini. Nah, untuk prestasi mahasiswanya seperti apa Ibu? Prestasinya untuk mahasiswa kita alhamdulillah dari tahun ke tahun prestasi mahasiswa mulai dari lokal, nasional, bahkan internasional Mas. Jadi tercatat di tahun 2017 itu kita mengirim 2 mahasiswa di Frankfurt Style Award dan mendapatkan juara 3 untuk kategori busana working dan 18 top 18 untuk dating. Nah, dan kebetulan alumnus itu saat ini bekerja sama dengan produk New York dan sampai sekarang dia masih aktif di sana, bahkan bulan kemarin dia baru peragaan di Milan untuk produk tersebut. Namanya kalau nggak salah Monot New York. Alumni S1 Pendidikan Tata Busana UNESA berkiprah di kancah internasional di luar negeri. Luar biasa. Siapa tahu nanti bisa diundang. Iya, bisa diundang untuk ngobrol lagi dan bisa menularkan kreativitasnya kepada adik-adiknya begitu, Bu. Biar ada penerusnya di dan lain waktu. Kita selalu melibatkan mereka, para alumnus yang sudah memang punya jejak seperti ini untuk menjadi salah satu dosen luar biasa atau dosen tampil, sehingga mereka bisa bicara di depan adik-adik kelas mereka, bertukar pengalaman kepada adik-adik sehingga bisa memotivasi juga untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya begitu ya Bu ya. Terkait kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bagaimana penerapan MBKM di Prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini? Jadi MBKM ini sebenarnya kan pemerintah menginginkan mahasiswa itu diberikan fasilitas kuliah di luar kampus yang lebih banyak. Jadi 3 semester. Kalau di tempat kita semester yang 1 semester itu di sekolah mitra karena mereka praktek mengajar. Kemudian 1 semester lagi atau semester keduanya ini mereka di industri full. Kemudian yang ketiganya ini mereka dibebaskan pertukaran pelajar baik di luar Universitas Negeri Surabaya maupun di dalam Universitas Negeri Surabaya, tapi antar prodi. Dan itu sudah kita jalankan sejak tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, Mas. Kita masih student exchange semester ini dengan UNES. Jadi ada sekitar 40 mahasiswa yang kita tukarkan ke sana. Di UNES. Kalau Universitas Negeri Semarang. Betul. Gitu. Kalau kemarin kita di 4 universitas di UM, UNES, UNY sama UPI. Untuk tahun ini kita rolling kita ke UNES. Oke.
Jadi untuk MBKM sendiri sudah dijalankan di prodi S1 Pendidikan Tata Busana ini. Untuk kemitraan sendiri Bu, selain kemitraan sekolah dan juga mitra-mitra pendidikan, mitra industri seperti apa di prodi S1 Tata Busana ini? Mitra industri itu menjadi partner yang sangat penting ya untuk kami. Kenapa? Karena itu tadi, karena konsekuensi bidang keilmuan kita tata busana itu pasti harus ngeling ke industri. Jadi link and match-nya harus memenuhi. Jadi ada sekitar 25 sampai 30 mitra yang saat ini sudah kita ajak untuk bekerja sama. Bentuk usaha-usaha bidang busana itu khas Mas ya, tidak sama dengan bidang-bidang yang lain. Jadi kalau di busana itu rata-rata bentuk usahanya adalah UMKM. Seperti butik, kemudian sekolah mode pun juga tarafnya taraf-taraf yang diselenggarakan oleh swasta mungkin ya, kemudian oleh LKP atau lembaga kursus ngaten. Jadi di sana kita banyak sekali mendapatkan apa ya, semacam simbiosis mutualisme Mas. Jadi mereka kita libatkan juga di dalam proses revitalisasi kurikulum, kemudian mereka juga kita libatkan di dalam perkuliahan. Jadi sekali waktu mereka kita undang menjadi dosen tamu maupun dosen luar biasa. Tapi sebaliknya juga mahasiswa mau tidak mau karena mereka memiliki kemampuan bidang ilmu dan apa namanya keterampilan yang sudah mereka dapatkan di kampus, mereka menyumbangkan itu juga untuk industri. Jadi semakin meningkatkan proses produksi, tetapi juga industri juga berguna untuk kita. Jadi simbiosis mutualisme. Oke, jadi kemitraan di Iduka juga sudah terjalin begitu ya Bu? Sangat baik. Nah, untuk fasilitas penunjang perkuliahan, ada lab apa saja di prodi S1 Tata Busana ini Bu? Alhamdulillah sampai saat ini lab-lab yang kita butuhkan sesuai dengan tuntutan mata kuliah sudah ada Mas ya, mulai dari lab tekstil, lab desain, lab draping, lab pola busana, lab bordir, kemudian ada lab produksi busana untuk busana-busana custom made. Kemudian di sini di sebelah ini ada lab pengelolaan usaha busana. Kemudian di gedung A9 tuh rencananya kita akan pakai lab untuk KWU. Jadi tetapi memang melihat kemajuan teknologi saat ini ya menuntut adanya pembaharuan tentunya Mas ya. Jadi ini merupakan PR kita bersama, PR UNESA maupun PR kami dari prodi untuk bisa meningkatkan, paling tidak menyelaraskan lah ya dengan kemajuan tuntutan di luar. Itu yang kita harapkan. Baik, semoga nanti kedepannya S1 Pendidikan Tata Busana ini terus berinovasi dan melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten, baik itu yang pastinya guru ya Bu, karena lulusan akan bergelar SPD, sarjana pendidikan, maupun entrepreneur di bidang fashion dari UNESA, Fashionesa dengan brand Fashionesa. Baik Bu Lutfi, karena juga waktu yang harus memisahkan kita, closing statement dari penjenengan Ibu, silahkan disampaikan kepada para siswa-siswi calon mahasiswa Ibu ke depannya nanti seperti apa, silahkan. Terima kasih Mas. Jadi adik-adik yang saat ini sedang sedang sekolah di SMA atau SMK, SMA, MAK, jangan ragu-ragu untuk memilih S1 Pendidikan Tata Busana untuk studi lanjut kalian. Tidak ada kata tidak bisa, jadi asalkan Anda punya passion dan punya niat untuk maju di bidang fashion, kenapa tidak? Mari bergabung dengan Fashionesa. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Lutfi. Nah, Mas Arki, silakan menyapa mungkin adik-adiknya dulu waktu SMK untuk bisa melanjutkan lagi ke jenjang studi S1 di prodi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA ini. Silakan Mas Arki. Buat adik-adik semua yang dari SMA maupun adik dari SMK, buat kalian yang punya passion di fashion, memilih S1 Pendidikan Tata Busana bukanlah pilihan yang salah. Jadi pilihlah S1 Pendidikan Tata Busana UNESA sebagai penentu masa depan kalian. Luar biasa. Terima kasih Mas Arki, Bu Lutfi. Nah, satu lagi pertanyaan saya Bu. Nah, persentase mahasiswa laki-laki dan perempuan. Karena Mas Arki ini kan laki-laki ya. Apakah 50-50 kah atau banyak perempuannya? Terakhir ini Bu. Iya, ini menjadi kekhasan ya, kekhasan di jurusan PKK utamanya, khususnya di prodi pendidikan tata busana, sesuai dengan sejarah selama ini bahwa mayoritas bahkan keseluruhan dari mahasiswa kita adalah cewek, perempuan. Ya. Kalaupun ada cowok, paling banyak dua dari 80 orang.
Istimewa berarti. Jadi cowok-cowok atau para lelaki-lelaki yang masuk di jurusan tata busana ini memang betul-betul berangkat dari passion, ya, dari kehendak, dari dalam internal motivation. Dan itu alhamdulillah selama ini yang kuliah yang cowok-cowok ya alhamdulillah berhasil. Termasuk tadi yang berprestasi di internasional itu cowok. Luar biasa. Jadi untuk kalian yang punya passion khususnya di bidang fashion, jangan ragu lagi untuk melanjutkan pendidikan di S1 Pendidikan Tata Busana UNESA dengan brand terbaru ini Fashionesa ya Bu. Semoga Fashionesa juga bisa terus berkiprah baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, itu tadi Kece People obrolan saya bersama Bu Lutfi dan juga Mas Argi dari program studi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA. Mantapkan pilihan kalian untuk melanjutkan studi di sini karena S1 Pendidikan Tata Busana tidak hanya mencetak guru-guru berkualitas tapi juga para entrepreneur di dunia fashion. Untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai program studi S1 Pendidikan Tata Busana, Bu, bisa diakses di mana saja? Mungkin website dan sosial medianya. Ya, tentu saja Mas ya. Kita mengikuti kekinian. Iya. Mulai dengan diterbitkannya Fashionesa itu kita membuat Instagram dengan tajuknya Fashionesa. Iya, ya. Fashionesa nanti sudah muncul. Langsung muncul. Yaitu S1 Pendidikan Tata Busana UNESA. Okay. Sedangkan webnya web prodi. Jadi kalau web kita resmi prodi, kalau yang IG kita pakai yang Fashionesa. Kemudian ada lagi YouTube ya, tadi Cipta Karya. Ya, Cipta Karya Gelar Cipta. Gelar Cipta itu menampilkan gelar cipta dari tahun ke tahun di sana. Jadi bisa mengakses 3 alamat ya. Yang pertama tadi ada Instagramnya Fashionesa, kemudian website prodi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA, dan juga di YouTube untuk menyaksikan gelar cipta karya dari mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana yang itu dilaksanakan di semester 8 ya Bu. Selain skripsi jadi ada gelar cipta karya juga dari mahasiswa. Baik Bu Lutfi, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Semoga ini juga bisa mengedukasi teman-teman siswa-siswi SMA dan juga mahasiswa yang lain yang ada di luar sana. Terima kasih juga Mas Argi, sukses selalu berkuliahnya ya di S1 Pendidikan Tata Busana UNESA. Baik Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Bu Lutfi dan juga Mas Argi mengenai S1 Tata Busana UNESA. Mantapkan pilihan kalian untuk berkuliah dan melanjutkan studi di sini untuk mencetak guru-guru berkualitas dan juga entrepreneur di bidang fashion. Saya Mufti pamit, terima kasih. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Nah, untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai program studi S1 Pendidikan Tata Boga bisa di Tata Busana. Tahu. Wajah koki. Waduh. Wajah koki.